Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Perkenalkan dulu nama saya Dinur Bagisani dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil resum dari buku yang namanya buku karya Farag Bauda yaitu Kebenaran yang Hilang. Oke. Nah, buku ini mungkin teman-teman kebenaran yang hilang seperti apa gitu kan. Nah, nanti kita akan mengetahuinya gitu kan. Buku ini merupakan karya yang sangat kontroversial, namun penting sangat karena penulisan berani mengkritik sistem khalifah dan semua penegakan syariat sejarah membagi buta melalui kajian sejarah dan pendekatan rasional. Para Goda menyampaikan bahwa seringkali kita mengidealkan masa lalu, padahal sejarah Islam tidak sempurna yang kita bayangkan. Sangat kan kontroversial kontroversial ya teman-teman. Ya, dalam sini juga sudah terlihat gitu kan, bagaimana buku ini akan menceritakan apa gitu kan. Ya, karena sejarah yang hilang itu kebenaran yang hilang itu tentang sejarah-sejarah Islam yang dulu, yang kita terus agung-agungkan, selalu agung-agungkan bahwa ini sudah benar, hebat, ataupun ini sudah akan masuk surga. Tapi ketika kita tahu ini, kita akan mempertimbangkannya lagi gitu kan. Nah, mungkin, sekilas dulu, siapa itu Paragoda? Paragoda adalah seorang intelektual muslim, penulis, dan juga kolumnis Mesir. Ia dikenal karena keberaniannya menyuarakan pemikiran nasional dan menolak ide bahwa Islam harus dijadikan sistem negara secara formal. Dia percaya bahwa Islam adalah nilai bukan struktur politik. Pemikiran-pemikirannya membuat dia dituduh murtad dan akhirnya dibunuh oleh kelompok-kelompok ekstremis pada tahun 1992. Namun dia tidak pernah menyerang agama. Justru dia menulis buku ini untuk melindungi Islam dari penyalahgunaan politik. Jadi para pemuda di sini itu lebih menekan buku ini bukan tentang yang namanya agama, tapi lebih ke yang namanya politik dan kekuasaan kayak gitu. Ya begitu ya teman-teman untuk awalnya. Karena dalam bukunya juga begitu. Bukan hanya sekedar ini jangan mengambil secara ringkih bahwa ini pembicaraan tentang agama. Tapi ini tentang politik dan kekuasaan. Meskipun secara terlihatnya ini agama Islam, dia mewakili agama Islam, oh tidak gitu kan. Lanjut. Prabowo bilang saya tidak menyerang agama, saya membela agama dari penyalahgunaan, kan begitu bilang dari para Prabowo. Nah, buku ini juga ditulis saat Mesir mengalami gelombang besar lain Islamisme. Banyak kelompok ingin kembali pada sistem khalifah menurut penerapan hukum Islam secara literal dan menyatakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem kafir. Nah, di tengah situasi ini, para pemuda menulis buku ini, Kebenaran yang Hilang ini, lalu pemilikan ekstrim dan membangun kesadaran kritis di kalangan Muslim. Nah, ini pas masa-masa ketika eh, di Al-Azhar begitu kan ya. Dan dia memang seorang yang memang melawan gitu kan. Melawan ketika adanya Mesir mengalami gelombang Islamisme yang menginginkan kembali ke sistem khalifahan. Sistem khalifah teman-teman tahu seperti kayak adanya kabilah itu gitu kan. Terus ketika kekuasaan itu harus turun temurun, ya mungkin begitu. Dan Farag buatlah buku ini untuk supaya bisa melawan dari Islamisme tersebut gitu kan. Nah, pada bab bersama kritik terhadap mitologi khalifah yaitu kebenaran yang hilang gitu kan. Bab pertama Fawada mengajak kita berpikir ulang, benarkah sejarah khalifah itu murni dan ideal? Ia mengatakan bahwa banyak kelompok Islamis menggunakan masa lalu Islam yang mulia, sedangkan dalih yang memperjuangkan kekuasaan jadi yang dimaksud dari paragraf tersebut itu banyak yang kelompok Islamis itu menggunakan masa lalu Islam sebagai mulia, padahal sebagai dalih untuk memperjuangkan kekuasaan. Begitu. Padahal sejarah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad penuh konflik politik. Kita sering hanya mengenang kejayaannya, tetapi melupakan pertumpahan darah dan perebutan kekuasaan yang terjadi gitu kan. Sampai
teman-teman itu ketika mungkin, yang di Islam itu harus secepatnya ketika Nabi wafat ya, saya menceritakannya. Ketika Nabi wafat, yang di Islam seharusnya yang namanya mayat itu harus secepatnya untuk dikubur. Nabi Muhammad dianggurkan, begitu. Dianggurkannya kenapa? Karena beberapa konflik, konflik yang memang harus dibereskan gitu kan, dan memang itu hari Senin dan dikuburkannya memang kalau nggak salah tidak langsung gitu kan, Nabi Muhammad itu nggak langsung dikuburkan seperti yang kita dengarkan. Dan itu kenapa? Karena beberapa konflik, konflik yang memang adanya orang-orang yang memang bingung mencari pengganti Nabi Muhammad, begitu. Lanjut saja. Dalam bab ini yang kedua, yaitu Khulafaur Rasyidin, diceritakan bagaimana kekhalifahan setelah Nabi justru diwarnai tragedi. 3 dari 4 khalifah dibunuh, Khalifah Utsman bin Affan misalnya bahkan dilempari batu saat wafat dan jenazahnya ditolak untuk pemakaman oleh sebagian umat Islam. Kaget kan kalau kita berbicara, wah ternyata Khalifah Utsman bin Affan itu sampai begitu. Jadi dia ditolak dimakamkan di makam Muslim, dan akhirnya dia dimakamkan di pemakaman Yahudi, dan dia dipindah pas sudah apa ya, beberapa waktu yang selanjutnya gitu kan. Sebagian umat Islam ada yang namanya menolak, dan sebagian Islam juga ada yang namanya sampai istrinya pun sangat-sangat tidak bagaimana lagi gitu kan. Nah, jenazah baru dapat dimakamkan di hari ketiga setelah ia wafat, bahkan melempari dan membatalkan persendiannya. Ada yang orang yang melewati mayat Nabi Utsman sampai dia meludahi. Ada juga yang lewat dari umat muslim itu gitu kan, yang memang menolak gitu kan, sudah tidak percaya kepada Utsman. Dia sampai mematahkan persendiannya, mematahkan persendiannya, eee, maksudnya apa, setega itu gitu kan. Orang yang memang sangat-sangat diagung-agungkan dan termasuk sedekat apa, sahabat dekat Nabi Muhammad yang termasuk yang masuk awal Islam pertama, segitunya gitu kan diperlakukan, sedangkan dia sudah wafat, jasadnya yang sudah tidak apa-apa gitu kan. Nah, artinya sistem khalifah bahkan di masa awal pun tidak sakral dan tidak bebas konflik gitu kan. Tidak terus runut-runut gitu kan, enggak. Sangat-sangat memang, kita harus mempertimbangkannya lagi, tidak sesakral yang apa kita tahu gitu kan. Nah, pada bab ketiga, dinasti Umayyah dan kekuasaan turun-temurun. Nah, dari khalifah kan, dari Ali kita kan berbicara, eee, ke dinasti-dinasti, yaitu dinasti Umayyah dan kekuasaan turun-temurun yang memang dia menekankan kekuasaan tersebut tentang, monarki yang turun-temurun dari kekeluargaan. Nah, begini, Oda menunjukkan bahwa dinasti Umayyah sangat jauh dari nilai Islam. Para khalifah hidup mewah, minum khamar, dan menjadikan ulama sebagai alat kekuasaan di sini. Khalifah sudah tidak lagi berlandaskan musyawarah, tapi diwariskan seperti kerajaan. Ya itu tadi, turun-temurun. Dan yang lebih, sangat menguaknya lagi, ataupun yang sangat anehnya lagi, kok bisa gitu kan khalifah-khalifah itu minum khamar, bukan kok bisa, dan namanya juga manusiawi, manusialah, oke. Ya memang secara, dalam buku itu kan berbicara para khalifah minum-minum keras, berperilaku seksual menyimpang gitu kan. Nah iya, memang merasa memang dia sudah menerapkan sistemnya dan juga hidup mewah dan ya minum-minum khamar gitu, biasa saja. Ya ini, para khalifah itu secara turun-temurun di dinasti Umayyah itu. Nah, teman-teman harus mengetahuinya, harus terus-terusan, mencari lagi, menggali-gali lagi tentang hal ini gitu kan, supaya lebih lebih aware gitu kan. Oke, lanjut. Abbasiyah. Oke, dinasti Abbasiyah, kekuasaan ilmu dan kekejaman. Meskipun masa Abbasiyah dikenal kemajuan ilmu, yaitu
tentang meskipun dia sudah diserang oleh dinasti-dinasti kecil, tapi dia tetap, memajukan tentang keilmuannya, padahal menyertai sisi gelapnya. Dan juga para pemuda juga melihat sisi gelapnya, apa? Penggunaan politik, penindasan, dan penyalahgunaan agama. Ulama dijadikan penurut, dan siapapun yang menentang kekuasaan akan dibungkam. Seperti contoh, Abu Abbas Asy'afah disebut sebagai penjaga karena membantai anggota Umayyah secara brutal. Kan memang, secara, sisi gelapnya itu, yaitu pembunuhan politik, dia terus-terusan gitu kan, penindasan, penyalahgunaan agama, sampai yang namanya ulama jadi penurut, kalau tidak nurut dia dibungkam. Ya itu sebuah kekejaman dari Abbasiyah. Ya meskipun Abbasiyah itu pada masa Abbasiyah itu yang disebut Golden Age, pada masa-masa begitu gitu kan, ataupun pada masa kemajuan ilmu itu punya banyak hikmah gitu kan. Ya tidak seindah itu gitu kan. Oke, lanjut. Nah, solusi dan arah buku di bab terakhir, Fuada mengajak kita untuk membangun masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam, bukan bentuk negara Islam. Dia percaya bahwa demokrasi yang adil dan konstitusional lebih sejalan dengan Islam daripada khalifah tirani. Praktek khalifah dalam sejarah dapat dikritik dengan tolak ukur ilmu politik, demokrasi, dan HAM. Nah itu. Jadi eh, supaya kita lebih menekankan keislaman, nilai-nilai Islam bukan bentuk sebagai negara Islam, tapi sebagai agama Islam. Jangan pernah disamakan agama dan negara. Gitu. Misalkan agama Islam, negara Islam, bukan. Jadi jangan disamakan secara moralitas ataupun nilai-nilainya begitu teman-teman. Nah, buku ini mengajarkan kita untuk tidak buta sejarah. Islam adalah ajaran suci, tapi sejarah Islam adalah produk manusia. Kita harus berani berpikir, berijtihad, dan menyesuaikan ajaran dengan konteks zaman. Boda tidak anti-Islam. Dia justru ingin menyelamatkan Islam dari penyalahgunaan politik. Dan bagi kita, pemuda muslim, inilah saatnya menegakkan Islam dengan akal sehat, kedamaian, dan keadilan juga. Nah, pada akhirnya teman-teman harus tahu bahwa buku ini bukan menceritakan secara runtut, secara ketika Nabi Muhammad terus-terusan ada buku yang memang secara runtut ataupun secara runtut dari sebelum Islam apapun itu yang namanya bukunya itu Al-Khatib, Piras Al-Khatib, karya Piras Al-Khatib yang namanya buku itu Sejarah Islam yang Hilang. Nah itu lebih runtut para pra, apa pra, Islam pra Arab pra-Islam terus-terusan runtut mungkin. Nah kalau ini buku Kebenaran yang Hilang ini lebih ke menguak fakta-fakta yang di masa-masa yang selalu digembar-gemborkan indah gitu kan di masa-masa begitu. Dan ini sangat-sangat teman-teman harus mengingat bahwa ini bukan buku membahas tentang keagamaan, tapi tentang masa-masa disebut tentang kepolitikannya dan kekuasaan, rebutan perebutan kekuasaannya. Nah mungkin begitu. Teman-teman mungkin secara itu cukup ya, kalau ada sebuah kesalahan ataupun sebuah kekurangan, teman-teman bisa didiskusikan kembali, bisa digali lagi tentang kekurangannya ataupun apa, ataupun membuat penasarannya bisa dipertanyakan kembali, bisa lebih teman-teman untuk menggali-gali fakta-fakta yang lebih hebat. Ya, belajar sejarah itu bukan hanya kita untuk mengetahuinya saja, tidak. Ketika kita tahu tentang sejarah-sejarah yang seperti ini, kita insya Allah bakal akan bangkit kembali dari masa dari hal-hal propaganda yang memang mendistract kita, yang selalu digombar-gomborkan oleh guru-guru ngaji tentang hal apa, enggak. Kalau begitu kita akan terdistract dari sana gitu kan. Kalau kita tahu dengan kebenaran-kebenaran yang sejarah Islam, kebenaran yang hilang seperti ini, ya kalian akan lebih bangkit, lebih semangat untuk memperbaiki masa lalu. Yang karena yang namanya masa lalu itu kan kenapa disebut sejarah? Sejarah itu dari yang namanya pohon itu, yaitu adanya masa lalu yaitu akar, adanya masa sekarang yaitu batang, dan ada yang masa depan yaitu buah ataupun bunga. Nah begitu. Teman-teman, mungkin sudah cukup ya saya akan dijelaskan. Mungkin, mohon maaf juga bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dari saya, Adinur Baikri Ihsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.